Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Esgoro. Di konten Rama Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang seorang penyanyi cilik yang sedang viral banget, lagunya di mana-mana ya. Di mana-mana dinyanyikan, di mana-mana diputer, di mana-mana disetel gitu ya. Musiknya tidak lain dan tidak bukan adalah siapa ini? Farel Prayoga. Jadi lagunya sering dinyanyikan, kemudian juga sering diputer dimanapun gitulah ya. Karena ini pengalaman saya pribadi. Saat saya di mana, itu entah itu pengamen ataupun siapapun yang menyetel lagunya, itu banyak banget. Padahal saya pribadi juga nggak terlalu mengikuti lagunya itu, tapi konon katanya lagunya itu adalah dari Abah Lala, kemudian dinyanyikan oleh Farel Prayoga dan tidak sengaja bisa booming, tidak sengaja bisa sangat viral. Dan saya akan mencoba untuk membacakan kira-kira bagaimana sih karir seorang Farel Prayoga kedepannya akan seperti apa. Apakah akan cemerlang, apakah akan biasa saja, apakah akan menurun. Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Tapi sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunyai loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Farel Prayoga. Dan kita akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman semua ya yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga kartu utama. Di kartu ini terlihat ada seseorang ya yang sedang duduk di atas ini, dan ada dua orang yang ada di bawah sambil melihat ke arahnya itu ya. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat untuk Farel Prayoga sendiri sebenarnya ada beberapa orang, ada mungkin oknum itulah ya, yang memang sudah merencanakan sesuatu untuk Farel Prayoga. Jadi untuk Farel Prayoga ini sudah dipersiapkan rencana-rencananya ke depan itu akan seperti apa, itu sebenarnya sudah ada pandangan. Untuk usianya yang saat ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip ada kontroversinya juga, karena di usianya yang masih sangat muda, usianya masih sangat masih kecil lah ya. Karena kemarin juga saya sempat membaca ada yang cukup menyayangkan kenapa kok di usia yang masih muda menyanyikan lagu yang tidak pas untuk usianya ya. Kemarin saya sempat membaca seperti itu, karena untuk seusianya harusnya disesuaikan lagunya ya. Mungkin itu ada benernya juga, ada juga yang mungkin nggak setuju bahwa wah itu kan cuman buat hiburan, itu cuman buat ya semacam di dunia entertain gitulah ya, dinyanyikan aja nggak apa-apa. Kemudian juga dari pihak penciptanya kan juga sudah memberikan izin, jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya pro dan kontra itu masih akan ada besok. Tapi di balik itu semua sudah ada oknum ataupun juga orang ya di balik layar yang sudah mempersiapkan kedepannya akan seperti apa, strategi-strategi yang bisa diterapkan oleh Farel, dan juga pastinya dia ingin mengarahkan ya Farel harus bagaimana kira-kira kedepannya itu lagunya apa lagi ya. Karena pastinya di lagu yang kemarin sempat dibawakan oleh Farel sendiri ya, yang bahkan sempat menyanyi di antara orang-orang hebat di Indonesia, para petinggi-petinggi Indonesia, ada
Pak Presiden, kemudian juga ada jajaran menteri-menterinya yang ada di situ, yang berjoget semuanya. Pastinya itu akan ada pro dan kontra juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, itu bisa menjadi semacam hiburan juga lah ya. Itu kita ambil dari sisi entertainnya, hiburannya saja. Seorang anak menyanyikan lagu di depan kepala negara, di depan para petinggi-petinggi negara, dan bisa benar-benar menghibur. Itu salah satu sisi positifnya yang bisa kita ambil, sangat menghibur. Tapi di situ juga ada sisi negatifnya. Negatifnya adalah yaitu tadi salah satunya, banyak juga yang menyayangkan bahwa di usianya yang segitu ya, menyanyikan lagu yang tidak pas untuk seusianya. Tapi sepertinya di sini sudah ada semacam pergerakan, sudah ada semacam rencana untuk Farel Prayoga ini kedepannya akan menyanyikan lagu seperti apa. Kemudian juga sudah akan ada strategi lah ya untuk bisa membuat karirnya semakin bagus lagi. Kita akan coba untuk mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya. Ada 5 buah koin emas di sini dan ada 2 orang ya yang sedang berjalan di sini. Di kartu yang kedua ini saya melihat memang tidak akan mudah untuk bisa menjaga eksistensi seorang Farel Prayoga, karena bagaimanapun juga dia itu naik secara cepat ya. Kemarin itu benar-benar viral itu secara cepat, dan sampai hari ini itu dimana-mana ya kayaknya musik ataupun juga lagunya itu sering diputar. Kemudian juga lagu yang dinyanyikan itu juga sering dinyanyikan oleh orang lain, baik dari pengamen ataupun juga orang yang mungkin hanya bersenandung. Itu sering ya, saya sering bertemu orang yang menyanyikan lagu itu. Kadang juga misalkan ada yang ngamen gitu ya, beberapa pengamen datang ke saya, nyanyinya juga lagunya itu aja, lagunya itu lagi. Jadi seolah-olah kayaknya udah demam lagu yang ojo dibandingke itu tadi ya. Dan sepertinya itu akan bertahan cukup lama, dan minimal ya kalau misalkan lagunya itu bisa bertahan lama, nantinya itu juga akan membekas, akan mengingat kembali ada seorang anak kecil yang bernyanyi sangat baik, goyangannya juga jogetannya itulah ya, jogetannya itu juga menyita perhatian. Itu pasti akan membekas. Tapi di sini juga tidak semerta-merta ya, awalnya baik, awalnya langsung boom itu akan mulus, itu enggak. Di sini saya lihat memang jalannya cukup terjal, jalannya cukup sulit ya, tapi jalannya itu juga masih panjang ya. Jadi seolah-olah kalaupun misalkan di tengah jalan nanti istilah mobilnya itu kehabisan bensin ataupun juga agak terguncang gitu, nanti kedepannya itu bisa diperbaiki lagi dengan yang saya sebutkan tadi ya. Ada orang di balik layar yang mungkin sudah mempersiapkan strategi kedepannya untuk Farel akan seperti apa. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan coba ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya. Ini dia. Di sini muncul kartu The Moon ya. Kartu The Moon ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Di kartu ini terlihat ada rembulan ya, seperti namanya The Moon, dan di bawahnya ini ada beberapa gambar hewan. Di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bagaimana netizen ataupun juga mungkin ada orang yang sudah offense juga sama dia ya, lagunya yang easy listening ya, kemudian juga bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Itu kayaknya akan membuat dia itu cukup lama ya di posisi itu. Tapi nantinya akan ditunggu juga kira-kira karya selanjutnya itu apa, lagu selanjutnya yang akan dia bawakan itu apa.
karena pastinya ya itu akan ditunggu-tunggu kelanjutannya akan seperti apa. Apakah hanya akan sebentar saja, apakah hanya akan boom dengan lagu itu, kita akan menunggu. Seperti yang saya bilang tadi, akan ada strategi yang diterapkan oleh orang-orang di balik layar, ataupun juga ada oknum yang mungkin sudah mempersiapkan strategi kedepannya akan seperti apa, lagu yang akan dilanjutkan oleh Pharrell itu akan seperti apa, ataukah mungkin ada lagu khusus yang diciptakan untuk Pharrell yang benar-benar digarap secara matang supaya Pharrell ini lebih naik lagi. Dari ketiga kartu ini saya mengambil kesimpulan bahwa langkah dari Pharrell Prayoga itu sebenarnya sudah cukup diperhitungkan, sudah ada orang-orang yang memperhatikan dia dan siap membantu. Tapi tidak semerta-merta itu akan gampang, itu akan mulus, itu enggak. Pastinya akan ada batu sandungan, akan banyak rintangan juga yang menghadang karena usianya masih sangat muda, usianya masih anak-anak. Jadi prosesnya itu akan berpengaruh dari salah satunya ya orang-orang di sekitarnya ya. Jadi orang-orang yang mungkin nantinya akan menangani dia itu juga pastinya harus sangat kompeten, sangat bertanggung jawab, dan juga bisa ngomong lah ya, bisa mengarahkannya dengan lebih baik. Dan pastinya sudah dipersiapkan strategi-strategi supaya Pharrell itu bisa naik lagi, bisa booming lagi. Karena saya lihat Pharrell ini juga sangat enjoy, sangat nyaman kalau misalkan bernyanyi ataupun juga menampilkan karyanya di situ ya. Lagu yang dia bawakan itu benar-benar dia nyanyikan dari hati ya, sangat tulus gitu ya. Jadi dari bagaimana dia menyanyikannya, kemudian juga rasa bahagia dan rasa senangnya yang pastinya hasilnya ya itu bisa membantu orang tuanya. Kemudian juga kemarin saya lihat bisa membangun rumah, membeli ini itu ya, istilahnya bisa membahagiakan juga lah ya, bisa membuat orang tuanya bangga, daerahnya juga bangga ya. Pastinya itu menjadi bonus tersendiri untuk Pharrell Prayoga, dan semoga itu adalah langkah yang tepat, itu adalah langkah yang bagus, langkah awal untuk bisa lebih baik lagi. Tapi ya saran saya harus tetap mengutamakan pendidikannya ya. Di usia yang seperti itu harus pendidikan nomor satu. Setelah itu kalau misalkan memang akan berkecimpung di dunia entertain, harus diarahkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga apa yang diharapkan, apa yang dia cita-citakan bisa diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin menyaksikan video ini, silahkan didoakan juga untuk Pharrell Prayoga. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata saya Ditas Kurang mohon undur diri. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.